Alhamdulillah kita bisa lanjutkan ke pertemuan ketiga di fisika material. Ya, kalau di pertemuan satu kita sudah berdiskusi tentang apa sih isinya. Nanti kita akan berbicara tentang struktur, properti, pemrosesan, dan sifat-sifat. Ya. Kemudian di lecture 2 kemarin kita juga sudah berdiskusi tentang struktur atom ya. Konfigurasi elektron dan sebagainya, bagaimana bisa terjadi ikatan ionik yang menghasilkan keramik, ikatan logam yang menghasilkan logam, ya, dan ikatan kovalen dan sekunder yang menghasilkan polimer dan semikonductor. Oke, sekarang kita akan masuk ke struktur satu tingkat yang lebih tinggi lagi, ya, yaitu struktur atomik. Bagaimana atom-atom tadi berinteraksi, berikatan, menyusun dirinya di dalam sebuah kristal. Ya. Kita sebut sebagai struktur kristal. Jadi gambar yang kita tampilkan ini adalah gambar dari logam timah, tanum, Sn, atau bahasa Inggrisnya tin, ya, timah. Ini kita termasuk produsen timah terbesar kedua di dunia. Ya. Kita punya Pulau Bangka, Belitung, Karimun, Gontur ini produsen timah yang sangat besar. Oke. Nah, ini kita lihat di sini. Tin di suhu ruangan dia berbentuk memiliki struktur kristal body center body center tetragonal. Ya. Tetapi setelah didinginkan melewati suhu 13, sekian 8 derajat Celcius, struktur kristalnya berubah. Dia menjadi seperti diamond. Ya. Ini FCC yang ada isinya 4. Ya, ini FCC dengan lattice 2 atom. Ya. Nah, ini terjadi perubahan volume. Ya, selain terjadi perubahan volume, volumenya menyusut. Ya, ini kita lihat untuk atom yang sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Ini di volume yang hampir sama atau sedikit naik, jumlah atomnya semakin banyak. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, ini artinya volumenya mengembang. Ya, iya mengembang. Semakin tidak rapat. Nah, ini menyebabkan apa? Stres, thermal stress. Tadinya yang sudah dibentuk menjadi bagus seperti ini, terdapat thermal stress akibat pemuaian. Oke. Sehingga struktur dari timah ini biasanya bisa hancur, berkeping-keping. Ya, ketika melewati suhu 13,8 derajat Celcius. Ini kita sebut sebagai tin disease. Jadi timah yang berubah strukturnya, ya, dari bagus ini menjadi pecah menjadi scrap. Oke, nah kita akan belajar tentang struktur kristal satu dan yang lainnya ini bagaimana. Oke. Nah, ini ada dua cara ternyata bagaimana atom-atom pada zat padat bisa menyusun dirinya sendiri. Ya, satu dengan cara acak saja, random. Ya, Anda punya kelereng ya seperti biarkan saja kelereng ini membentuk konfigurasi yang acak, random. Kita sebut sebagai struktur amorf, tidak memiliki keteraturan. Satu lagi dia memiliki struktur yang teratur, tersusun secara teratur, periodik. Ya. Oh, ini selalu di antara dua atom yang lain. Ya. Ini juga selalu di antara dua yang lain. Ini selalu di antara dua yang lain. Oke, kita sebut ini sebagai struktur yang teratur. Kita sebut sebagai kristal. Ya, ada dua amorf dan kristal. Atom-atom yang tersusun secara teratur ini memiliki tendensi lebih stabil. Ya, kenapa lebih stabil? Karena tingkatan energinya lebih rendah. Kita lihat di sini. Ya, ini jarak antar atomnya. Ya, ini jarak ini ke sini, antara jarak sini ke sana, ini jarak sini selalu sama. Oke, seragam. Jadi jaraknya seragam. Kalau kita lihat kurva antara energi dengan jarak antar atom, maka dia menempati paling rendah, energi terendah, tingkatan energi terendah. Oke, tapi kita lihat di sini. Ya, ini jaraknya ke sini dekat, ini ke sini cukup jauh.
Ini ke sini tidak seragam. Oke. Jadi rata-rata dari jarak yang paling dekat ditambah jarak yang jauh. Oke. Jadi dia berada di jarak yang lebih jauh. Kalau ini R-nya dari sini, itu amorphous, R-nya lebih jauh lagi. Ya, mengakibatkan bagaimana? Tingkatan energinya bukan tingkat energi terendah. Ya. Nah, untuk kristal memiliki tingkat energi dasar karena atom-atom tersebut pada jarak ideal satu dengan yang lain. Oke. Nah, tadi kristal dan amorf. Ya, ada yang kristal, ada yang amorphous. Kristal atom-atomnya tersusun secara periodik, teratur ke segala penjuru arah. Ya, secara 3 dimensi periodik. Nah, seperti ini jaraknya selalu konstan, ya, jaraknya tetap sana, susunannya juga konstan. Ini berbentuk segi 6, ya, segi 6, heksagonal dan seterusnya. Ini contohnya dari SiO2, silika. Ya. Ini struktur kristal umumnya ditemukan pada logam, keramik, dan sebagian polimer. Oke. Struktur amorfos bagaimana? Atom-atom tidak memiliki keteraturan yang periodik. Ya. Terkadang dia membentuk segi apa ini? 7, terkadang segi 6, ya, terkadang segi 9, terkadang segi 10, dan sebagainya. Tidak teratur. Atau memiliki keteraturan tetapi tidak periodik. Ya. Ini umumnya ditemukan pada material dengan struktur kompleks dan pada material yang dibekukan secara mendadak, secara tiba-tiba dari fase cair. Ya, ini contohnya yang kita temukan kaca. Kaca termasuk seperti ini. Ya. Kalau ini sama-sama dari SiO2. SiO2 silika dalam bentuk kaca, ya, dan SiO2 dalam bentuk quartz. Nah, ini kristal. Yang ini amorf. Ya. Sama-sama materialnya SiO2. Ya. Tapi karena strukturnya yang berbeda, kristalnya yang berbeda memiliki sifat yang berbeda. Oke. Kaca transparan, tembus pandang, ya. Quartz tidak tembus pandang, ya, translucent. Nah, apa itu kristal? Kita masuk ke kristal, ya. Susunan periodik dari atom-atom dalam 3 dimensi. Ini kita recap saja, ya. Anda sudah dapat di fisika zat padat, di PAUKM, dan sebagainya. Ya. Jadi sesuatu yang tersusun periodik secara 3 dimensi. Saya menggunakan atom yang saya ibaratkan sebagai bola seperti ini. Ya. Ini kan susunan periodik, ya. Atau molekul yang seperti ini, yang merah selalu di bawah, ya. Yang biru selalu di atas. Ini kan periodik dalam 3 dimensi. Oke. Nah, untuk merepresentasikan susunan periodik ini kita biasanya gunakan titik, ya, karena ada yang bentuknya molekul seperti ini, ya, kan lebih rumit penggambarannya. Lebih enak kita tulis dalam bentuk titik saja, 1 titik. Oke. Titik selanjutnya jaraknya berapa dari titik pertama. Representasi titik-titik dari sebuah struktur 3 dimensi ini kita sebut sebagai lattice. Ya. Lattice. Nah, dari satu lattice ini ada yang namanya basis. Basisnya bisa macam-macam bentuk ini. Ya, basisnya adalah molekul, ya. Satu titik ini merepresentasikan satu molekul biru 1 dan merah 2. Kalau di dalam kasus ini satu titik ini merepresentasikan satu atom. Ya. Jadi kristal ini kita bisa sederhanakan menjadi lattice dan basis. Ya. Kristal adalah lattice kalikan basisnya apa. Ya. Nah, ini tidak begitu penting basisnya apa. Yang kita ambil adalah lattice-nya saja seperti apa untuk memudahkan dalam pembahasan. Oke. Nah, titik-titik tadi, representasi titik-titik yang sederhana dari sebuah susunan 3 dimensi tersebut sebagai lattice. Nah, unit sel adalah susunan paling kecil, paling sederhana dari sebuah kristal yang dapat merepresentasikan keseluruhan struktur kristal tersebut. Ini contoh saya mempunyai susunan atom yang seperti ini, ya. Nah, ini setiap lekukan antar 2 atom terisi 1 atom. Dilekukan 2 atom terisi 1 atom lagi, dan seterusnya. Oke.
Nah, saya bisa membuat susunan yang periodis, misalnya ini A di atas ya, dan B yang sini C. Kira-kira yang unit sel mana? Nah, kita definisikan. Satu, unit sel harus memenuhi, dia dapat direplikasi sebanyak tak terhingga ke semua arah. Ya. Jadi semua permukaan kristal ini dapat di cover oleh, kalau kita bisa bilang ubin ya, adalah sebuah bentuk ubin di mana kalau ubin itu kita geser ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dia bisa menutupi seluruh permukaan. Oke. Maka contoh saya mempunyai ubin dengan struktur seperti ini. Ini pokoknya dari titik atom pertama sampai tengahnya atom kedua dan ketiga keempat terhubungkan. Ya. Jadi ini sel saya. Oke. Maka saya translasikan ke sebelahnya. Oh, dia bisa menutupi ini. Dia bisa menutupi ini. Oke. Maka ini memenuhi syarat pertama. Tapi coba lihat kalau saya memiliki bentuk segitiga. Oh, unit sel saya buat dari titik pusat dari atom-atom yang berdekatan sehingga berbentuk segitiga. Oke. Ini saya bisa transit ke arah sumbu sini. Satu, dua, ke kanan. Ya. Tapi dengan seperti ini ada area-area yang tidak tercover. Ya. Untuk mengcover area yang merah ini saya harus memutar rotasi 180 derajat. Ya. Jadi tidak bisa di cover dengan translasi. Jadi yang B ini tidak memenuhi syarat pertama ini, ya. Tidak bisa direplikasi, tidak bisa ditranslasikan. Oke. Jadi yang B tentu saja bukan. Kalau yang C, saya gunakan 4 titik. Jadi ini unit saya. Saya replikasikan ke mendatar bisa. Ke bawah juga bisa menutup semua area kristal. Ya. Jadi ini bisa memenuhi juga. Ya. Nah, syarat kedua adalah dia adalah bagian yang paling kecil, paling sederhana. Ini kira-kira masih bisa disederhanakan tidak? Bisa tuh saya bagi dua nih. Di unit sel saya ini saja nih. Berarti ini bukan yang paling sederhana, yang besar. Kalau ini kira-kira bisa dibagi sederhana tidak? Tidak bisa. Ini saya bagi dua, antara kiri dan kanan berbeda bentuknya. Maka yang menjadi unit sel adalah ini. Jadi definisi unit sel adalah paling sederhana, paling kecil, yang bisa ditranslasikan ke segala arah. Ya. Dari satu ini ada berbagai macam bentuk pengulangan terkecil. Ya. Nah, dipilihlah yang paling kecil tadi, paling sederhana, kita sebut sebagai unit sel untuk merepresentasikan sebuah simetri, sifat kesimetrisan dalam kristal. Ya. Ada dua syarat yang harus dipenuhi sehingga kita bisa definisikan sebuah bentuk itu sebagai unit sel. Nah, ada 6 parameter dari unit sel. Unit sel memiliki satu sumbu, ya, karena dia bentuk ruang 3 dimensi, maka memiliki dimensi di sumbu X, Y, dan Z. Ya, dimensi di sumbu X kita sebut sebagai A. Ya. Berapa ukurannya di sumbu X? Dimensi di sumbu Y kita sebut sebagai B. Berapa ukurannya di sumbu Y? Dimensi di sumbu Z kita sebut C. Berapa ukurannya di sumbu Z? Nah, selain dimensi tadi kita juga punya sudut. Sudut alfa misalnya adalah sudut antara B dan C. Ya, ini A-nya di sini. Ini A, ini B, ini C. Sudut antara B dan C kita sebut sebagai alfa. Demikian juga sudut beta adalah sudut antara A dan C. Oke. Sudut gamma, sudut antara A dan B. Ya. Jadi sebuah unit sel memiliki 6 parameter. A, B, C adalah panjang rusuk. Panjang rusuk di 3 dimensi. Ya, di ketiga dimensinya. Dan alfa, beta, gamma. Sudut antar dimensi tadi.
Ya. Alfa antara B dan C, beta antara A dan C, dan gamma antara A dan B. Oke, paham ya? Paham, Pak, paham. Oke, dari berbagai variasi itu kita memiliki 6 sistem kristal dasar. Berdasarkan, kita urutkan berdasarkan derajat simetrinya. Ya. Dari yang paling simetris menjadi yang paling tidak simetris. Ya. Di yang paling simetris kita memiliki sebuah struktur di mana A sama dengan mana ya sini ya. A sama dengan B sama dengan C. Ya. A sama dengan B sama dengan C. Dan sudut antara sumbu-sumbunya, alfanya adalah 90 derajat, betanya 90 derajat, gamma 90 derajat. Alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Nah, ini kita sebut yang paling simetris. Ya. Disebut sebagai struktur kristal dengan unit sel kubik. Oke. Paling simetris. A sama dengan B sama dengan C, alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Oke. Nah, kemudian kita mulai introduce satu ketidaksimetrisan lagi. Oke, salah satu sisinya menjadi tidak sama. Ya. A dan B masih sama. Antara A dan B masih sama, tapi C berbeda. Ya. Sekarang kita menjadi A sama dengan B, tetapi tidak sama dengan C. Oke. Tapi sudut-sudutnya masih sama. Alfa 90, beta 90, gamma 90. Alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Oke. Yang seperti ini kita sebut sebagai unit sel tetragonal. Kita kurangi lagi simetrisnya. Sekarang sisinya menjadi berbeda ketiga-tiganya. A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Tetapi sudut-sudutnya masih sama, 90 derajat. Nah, A tidak sama dengan B, tidak sama dengan B, sama tidak sama dengan C, dan alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Bentuk yang seperti ini kita sebut sebagai ortorombik. Ya, kubik, tetragonal, ortorombik. Tadi yang berbeda adalah panjang sisinya semakin tidak simetris. Nah, selanjutnya adalah heksagonal. Ya, tadi panjang sisinya yang dua masih simetris. Nah, kebalikan ini. Yang ini yang simetris adalah sudutnya ya tetragonal. Nah, dari sini dia bisa ke ortorombik, bisa ke heksagonal. Nah, kalau yang berubah adalah simetrinya hilang di sudut, maka menjadi heksagonal. Kalau simetrinya hilang di sisi menjadi ortorombik. Oke. Di A sama dengan B masih sama, tidak sama dengan C. Oke. Ini A dan B masih sama, tetapi C-nya berbeda. Sedangkan sudutnya A, dan sini A sama dengan B sama dengan alfa sama dengan beta sama dengan gamma 90 derajat. Kalau ortorombik juga masih sama. Heksagonal berbeda. A sama dengan alfa sama dengan beta. Ya. Alfa sama dengan beta. Tapi gamma tidak sama. Ya. Gamma tidak sama. Berbeda. Gammanya 120 derajat. Kita sebut sebagai heksagonal. Oke. Ini semakin tidak simetri ya. Nah, ini kita sudah hilangkan simetrinya. Kalau ketidaksimetrisan itu hilang di ini dari kubik ke ortorombik yang menjadi tidak simetris adalah sisinya ya. Sudutnya sama. Kalau kita balik, sisinya tetap sama, tetapi sudutnya yang berbeda, tidak 90 derajat. Maka kita dapatkan yang namanya rombohedral. Rombohedral, sisi-sisinya masih sama. A sama dengan B sama dengan C. Tetapi alfa sama dengan beta sama dengan gamma tidak 90 derajat. Ya, tidak sama dengan 90 derajat. Kita sebut, kita dapatkan unit sel romboid. Semakin kita kurangi lagi simetrisnya. Jadi sudah A tidak sama dengan B, tidak sama dengan B, C, alfa sama dengan gamma sama dengan 90, tapi beta tidak. Kita dapatkan namanya monoklinik. Dan yang terakhir, yang paling tidak simetris adalah A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C,
alfa tidak sama dengan beta, tidak sama dengan gamma, tidak sama dengan 90 derajat. Kita sebut sebagai triklinik. Ya, jadi ada 7 kubik, tetragonal, ortorhombik, heksagonal, rhombohedral, monoklinik, dan triklinik. Ya. Dari ketujuh itu, masing-masing dapat memiliki variasi yang sama dalam satu jenis unit sel. Ya. Jadi misalnya kita ambil kubus ini. Kubus kita bisa memiliki 4 jenis kubus. A ini namanya kubus primitif. Ya. Jadi atom-atom hanya ada di ujung-ujungnya saja. Oke. Anda bayangkan ruang kelas atau ruang kos Anda kan umumnya berbentuk kubus ya. Bayangkan berarti atom-atomnya cuma ada di ujung-ujungnya saja. Oke. Kita sebut sebagai sel primitif. Kemudian ada sel body center. Nah, selain di ujung-ujung, di tengah-tengah ruangan ini ada satu atom lagi. Ya. Dibayangkan ruang kos Anda, satu atom di tengah-tengah, 8 atom di ke-8 sudutnya. Oke. Yang seperti ini kita sebut sebagai body center. Kalau ini sel kubus berarti primitif kubik, body center kubik. Ya. Ada juga variasi lain. Selain di ujung-ujungnya, di sudut, ini juga ada di permukaan atas dan bawah. Kita lihat ya, di tengah-tengah permukaan atas dan bawah, di tengah-tengah permukaan kiri dan kanan, dan di tengah-tengah permukaan depan belakang. Oke. Nah, yang seperti ini kita sebut sebagai face center. Kalau dia kristalnya kubik ya, face center kubik, FCC. Jadi BCC. Ada juga yang kubus hanya salah satu sisi saja yang ada atomnya. Oke. Seperti ini kita sebut sebagai one phase center. Jadi kita tadi memiliki berapa? 7 unit sel ya. Unit sel dengan 4 variasi untuk masing-masing unit sel. Berapa jumlah totalnya? Apakah jadinya 28? Ternyata tidak 28 ya. Ada yang sama. Misalnya face center cubic itu menjadi one face center cubic ini menjadi tetragonal, misalnya menjadi rhombohedral sama ya. Maka total tidak ada 28 tapi total memiliki 14 ya. Misalnya kubik dia cuma punya SC primitif, BCC dan FCC ya. Kenapa tidak ada kristal satu sisi FCC yang kubus satu sisi? Kenapa kira-kira? Kenapa tidak ada sistem kristal satu sisi yang kubus? Satu sisi ini ada unit sel yang lebih kecil, mana itu? Ya ini unit selnya lebih kecil. Ya. Bukan lagi dia menjadi apa? Tetragonal. Ya. Tidak ada C, phase center, one phase center. One phase center cubic tidak ada. Ya, dia menjadi tetragonal. Ya, dengan alasan yang sama juga yang lain tidak ada. Ya. Ortorhombik hanya memiliki simbol ortorhombik dan fisik. Ya. Dan OC. Ortorhombik punya full semuanya. FC. Tetragonal hanya ada 2, XC dan BCT. ST dan BT. Oke. Rhombohedral juga cuma ada 1, heksagonal cuma ada 1, monoklinik ada 2, ini ada 1. Total kita memiliki 14 jenis lattice yang kita sebut sebagai Bravais lattice. Ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya. Jadi material dalam bentuk kristal basis memiliki struktur salah satu dari